Kegagalan tim nasional Indonesia mengambil poin saat bertandang ke Australia bisa jadi juga adalah representasi dari kegagalan pemerintahan Presiden Prabowo. Mari kita bahas. Minimal ada 3 kesamaan yang dilakukan oleh Coach Patrick Clifford dan Presiden Prabowo selaku pemimpin Republik Indonesia. Poin yang pertama, adanya perbedaan kata antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Kita tentu masih ingat Patrick Clifford menjanjikan seleksi pemain akan datang dari pemain-pemain yang aktif berkompetisi dan bermain secara reguler di tim masing-masing. Namun kenyataannya ketika kita lihat di lapangan, 1, 2, 3 pemain yang rata-rata menjadi cadangan di klub masing-masing tetap dimainkan sejak menit awal. Hal yang sama juga terjadi di pemerintahan ini. Pak Prabowo menyampaikan bahwa orang-orang terbaiklah yang akan dimasukkan di dalam kabinet beliau atau dalam jajaran pemerintahan. Namun kita juga bisa melihat bahwa ada banyak sekali orang-orang yang tidak begitu kompeten namun dimasukkan ke dalam jajaran pemerintahan beliau karena hanya sekedar untuk imbal jasa. Lalu kesalahan yang kedua, adanya blunder yang dilakukan sejak menit-menit awal. Minimnya pengalaman bermain menyebabkan beberapa pemain melakukan blunder fatal. Dan hal ini menjadi bumerang bagi timnas kita tentunya. Kita juga menyaksikan banyak menteri yang melakukan blunder demi blunder dalam kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Lalu kemudian diralat kembali. Dan ini akan mengganggu pemerintahan Pak Prabowo. Lalu yang ketiga, eksekutor yang kurang tajam. Seandainya di menit ke-8 Indonesia mengambil peluang menciptakan gol lewat tendangan penalti, tentu hasilnya berbeda. Sama halnya dengan pemerintahan Pak Prabowo. Pastikan ada eksekutor handal yang bisa mengeksekusi program-program baik yang beliau telah canangkan. Dan pastikan eksekutor ini punya pengalaman di bidang tersebut. Semoga nasib timnas kita bisa berbeda saat menghadapi Bahrain. Dan semoga juga pemerintahan Prabowo bisa sukses sepanjang 5 tahun ke depan. Namun pastikan bahwa